Islam akan menang manakala kaum muslimin kuat. Dan tidak mungkin kaum muslimin kuat kalau tidak bersatu. Dan tidak mungkin mereka bersatu kalau tidak menjaga silaturahim, tidak menjaga tali kasih sayang, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Dan kasih sayang, mohon maaf, tidak akan muncul kecuali dari orang yang hatinya salim, qalbun salim, hatinya bersih, selamat. Jadi kalau orang senangnya bermusuhan, hatinya pasti bermasalah. Nabi sampai mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak mencintai, tidak merahmati, la yurham. Dia tidak akan dicintai, dikasihi, dirahmati. Itu kaidahnya begitu Pak udah. Cuma kadang kita lupa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadh-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Nurul Ansor, Nurus Salam. Sengaja saya salahin biar nyaut. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian Hadis Arba'in Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, yang wafat tahun berapa Pak? 676 Hijriah. Beliau usianya hanya 45 tahun dan termasuk min ulama il-uzzab, termasuk ulama yang jomblo. Bapak juga nggak apa-apa jomblo, asal seperti Imam Nawawi, karyanya melebihi umurnya. Ini sudah jomblo, nggak punya karya, nggak laku, ya Allah. Beliau ini jomblo, kenapa? Karena lebih memilih mewakafkan dirinya, hidupnya untuk ilmu. Bayangkan kalau nggak ada beliau, kita nggak tahu cara sholat bagaimana, mungkin kita nggak tahu cara zakat bagaimana. Beliau punya karya besar, menghimpun seluruh pendapat-pendapat dari madhab Syafi'i, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i, dihimpun dalam kitab beliau bernama Al-Majmu'. Saya punya kitabnya segini Pak Haji, kitabnya. Itu baru satu karya Pak ya, belum karya-karya yang lain. Riyadhus Shalihin, Raudhatut Thalibin, Arba'in Nawawi, termasuk ini. Ada lagi At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nah, banyak kitabnya, hampir semua karyanya dikaji di pesantren. Syarah dari Sahih Muslim, pernah dengar Pak? Al-Minhaj namanya. Al-Minhaj bisyarhi Sahih Muslim Ibnul Hajjaj gitu ya. Ini Imam An-Nawawi. Nama aslinya Yahya, kunyahnya Abu Zakaria. Hanya ngulang aja nih Pak ya. Kenapa kok dipanggil Abu Zakaria padahal nggak punya anak namanya Zakaria? Orang Arab kalau ada yang namanya Yahya Pak ya, itu seringkali dipanggil dengan kunyah Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Kenapa? Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Yang nama Yahya ini belum ada sebelumnya. Siapapun nama orang, nama Nabi yang namanya Yahya, hanya untuk anaknya Nabi Zakaria saja, langsung diberikan oleh Allah.
Direkam di dalam Al-Quran, ya Zakaria, gimana? Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu sabiyya. Ya. Sebelumnya nggak ada yang namanya Yahya. Jadi orang Arab kalau ada yang namanya Yahya, meskipun tidak menikah, dia akan diberikan kunyah Abu Zakaria. Dan sunnah melekatkan nama dengan sebutan kunyah. Bapak punya anak Gosok, namanya dipanggil sama orang Abu Gosok. Bapak punya anak namanya Fir'aun, dikasih kunyah sama orang Abu Fir'aun, mbahnya Fir'aun. Makanya kasih nama anak yang baik, Pak ya. Ada kunyah, ada lakob. Nah, kunyah ada yang bentuknya julukan, atau julukan yang bentuknya kunyah. Seperti siapa? Seperti Abu Hurairah. Itu bukan berarti beliau punya anak kucing, nikah sama kucing, punya anak kucing, dipanggil Abu Hurairah, enggak. Itu kunyah yang bentuknya julukan, lakob. Bahasa Arabnya julukan itu lakob, jamaknya alqob. Nah, orang Arab pun senang dipanggil dengan julukan, seperti Sayyidina Umar, Al-Faruq. Betul, Pak ya? Kenapa disebut Al-Faruq? Karena beliau mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Rasulullah juga punya gelar. Di usia muda beliau sudah digelari Al-Amin. Apa, Pak? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya amanah orangnya. Itu kan dulu Ka'bah itu pernah kebanjiran, kemudian dibangun lagi oleh orang-orang Quraisy. Saat itu mereka bingung siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini. Kemudian mereka bersepakat, siapapun yang keluar dari pintu itu, kalau nggak salah pintu Sofa apa Marwah gitu, maka dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad ini. Ternyata yang keluar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Rasul pada saat itu, Pak? Udah kelihatan tuh karakter leadershipnya, kepemimpinannya. Diambil 4 orang dari perwakilan kabilah-kabilah besar, kemudian disuruh oleh beliau pegang sorban dari ujung-ujung itu. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban itu. Diangkat bareng-bareng, dimasukkan ke dalam Ka'bah itu. Nah, dari situ kemudian beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa, Pak? Al-Amin. Dan memang semua nabi amanah, Pak ya. Pak, dalam Aqidatul Awam, arsala anbiya dzawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah, dan seterusnya. Bapak kalau bisa hafal tuh Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Oke, semua nabi itu punya sifat 4 yang wajib ada pada diri mereka. Pertama, fatonah, cerdas. Jadi semua nabi pasti cerdas, Pak. Nggak ada nabi yang jahil, nggak ada. Begitupun wali, wali itu nggak ada yang jahil, semuanya alim. Itu pernah saya sampaikan di mana ya? At-Tibyan kalau nggak salah. Illam yakunil ulama'u awliya Allah falaisa lillahi wali, kata Imam Syafi'i. Kalau bukan ulama itu sebagai wali Allah, falaisa lillahi wali, maka Allah tidak punya wali. Artinya wali Allah itu dari orang-orang yang alim. Nah, begitupun para nabi, nggak ada yang jahil, semuanya zawi fatonah, pasti cerdas itu. Jadi ini juga menjadi barometer ketika Bapak memilih pemimpin. Lihat, cerdas apa tidak orang ini. 1. Kedua, amanah. Apa amanah, Pak? Dapat dipercaya. Lihat ucapannya ketika dia ingin mencalonkan menjadi pejabat. Kan sekarang beberapa lupa semua, Pak Haji. Waduh, datang ke masyarakat saya janji ingin membangun jalan setapak itu. Setelah duduk di kursi, pura-pura lupa. Itu namanya tidak amanah, Pak. Namanya apa, Pak? Amanah. Kasih nama anaknya Amanah, bagus. Amin, itu bagus. Mudah-mudahan bisa dipercaya hidupnya.
Hati-hati Pak, pejabat yang hobinya berbohong dalam hadis tidak akan diampuni, tidak akan dibersihkan dari neraka itu. Ternyata saya cek itu Pak ya, dosa besar yang tidak akan diampuni itu tidak hanya syirik ternyata. Nah, pernah saya sampaikan mujahir termasuk dosa yang tidak akan diampuni. Tahu mujahir Pak ya? Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku kata Rasulullah diampuni illal mujahirin, kecuali orang yang kalau melakukan dosa bangga dengan dosanya, ditemong-temongkan lah mencuri orang Sunda. Tadi malam saya zina, malam saya main slot misalnya. Main slot ya? Tadi malam saya main anu. Tidur sudah ditutup oleh Allah Pak aibnya. Pagi-pagi dia cerita sama temannya tadi malam anu. Sudah ditutup padahal tadi malam. Pagi-pagi dia cerita dengan bangganya, itu namanya mujahir. Yang begitu nggak bakal diampuni. Bapak kalau punya dosa, kalau pernah melakukan kesalahan di masa lalu, jangan diceritakan kecuali dengan orang yang bisa dipercaya, amanah. Apalagi bangga, itu bahaya. Saya dulu pernah zina, pernah anu. Ada rasa bangga misalnya. Maka hati-hati Bapak kalau masih ada kerabat, keluarga yang masih buka aurat dengan bangganya, jangan-jangan masuk ke dalam hadis ini. Buka aurat dosa apa enggak Pak? Dosa besar. Dosa besar. Sama laki-laki juga buka aurat dosa besar. Bapak pakai celana di atas lutut misalnya. Dengan bangganya, jangan-jangan masuk ke dalam hadis ini. Atau Bapak menggunakan pakaian perempuan. La'anallahu mutarajjilat wal mutakhannisat. Dilaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Dia melakukan itu dengan bangga misalnya. Boleh jadi masuk ke dalam hadis yang tadi. Ada lagi satu dosa yang tidak akan diampuni Pak. Di sini ada 3 orang kategorinya. Salasatun. Artinya apa Pak? Ada 3 golongan. La yukallimuhumullah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yamduru ilaihim. Tidak akan diperhatikan oleh Allah. Wala yuzakkihim. Tidak akan dibersihkan dari neraka. Walahum adzabun alim. Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama, syaikhun zanin. Apa Pak? Seorang tua yang berzina, selingkuh, udah nikah, dia selingkuh, berzina. Itu dosanya lebih besar daripada yang belum menikah. Kalau belum menikah berzina, dijilid saja Pak, sampai 100 kali. Nggak sampai mati itu, jilid saja. Tapi kalau sudah menikah, selingkuh, dirajam sampai mati itu Pak. Syaikhun zanin. Yang kedua, malikun kadzab, menggunakan sigot mubalaghah. Seorang pemimpin kadzab yang hobinya berdusta. Makanya Rasul itu dulu wanti-wanti, kalau memang nggak punya kapasitas untuk menjabat menjadi pemimpin, jangan minta-minta. La tas'alil imarah, kata Nabi. Berat, jangan minta-minta untuk didudukan di sini, ditempatkan di sini. La tas'alil imarah. Kecuali Nabi Yusuf Pak ya. Kalau Nabi Yusuf dulu minta jabatan kepada Raja Mesir, Al-Aziz itu karena memang punya kapasitas. Kalau saya bisa menafsirkan mimpi yang engkau alami, beri saya jabatan sebagai bendahara Mesir itu. Termasuk Nabi Sulaiman. Itu punya kapasitas Pak ya. Silahkan Bapak. Kalau mau ikut di pemerintahan harus paham birokrasi. Kalau enggak jangan. Berat. Tanggung jawabnya berat. Nanti jatuhnya menjadi malikun kadzab, Pak. Menjadi pemimpin yang hobinya berdusta. Yang ketiga, ailun mustakbir, yang tidak akan diampuni. Seorang miskin yang hobinya atau yang sifatnya mustakbir, sombong, takabur. Kan biasanya takabur itu datang dari orang yang punya kelebihan, Pak. Kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan fisik, tampan, cantik. Nah, biasanya sombong itu sombong amat misalnya, karena memang punya dia. Ini sombong datang dari orang yang nggak punya apa-apa, utang banyak, hidup melarat. Ya Allah, kasihan bener. Ini sudah hidup susah di dunia, di akhirat digebugin malaikat. Itu namanya ashqal ashqiya, orang yang paling kasihan. Nggak apa-apa Pak ya, meskipun kita susah, jangan sampailah digebugin malaikat di akhirat. Maka kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam, belum minta selamat ya Allah, selamatkan saya, anak cucu saya.
keturunan saya, kalau pejabat rakyat saya. Begitu, seharusnya begitu. Jadi ada 3 itu Pak, syaikhun zanin, kemudian malikun kadzab, yang ketiga ailun mustakbir. Kalau Bapak diberikan anugerah sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan, syukuri Pak, meskipun dunia Bapak dibatasi, ditahan oleh Allah. Misalnya Bapak susah hidup di dunia, tapi Allah anugerahi ketaatan, sholat jamaah nggak pernah lepas, ngaji nggak pernah lepas, hatam Quran sebulan sekali, sedekah walaupun sedikit lancar. Tapi dunia dibatasi, insya Allah itu merupakan bentuk atau bagian daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau ada orang begitu, kalau Bapak mengalami keadaan seperti itu. Ada orang Pak, diberikan anugerah ketaatan, tapi dunia dikasih. Kira-kira Bapak memilih yang kedua, memilih yang pertama Pak Haji? Ada orang diberikan anugerah ketaatan, ya soleh, ya menjalankan agama dengan baik, jamaah gak pernah kelewat. Tapi dia punya segalanya, mobil punya, istri 4 misalnya, kontrakan di mana-mana. Dunia lancar lah. Itu al-faizun. Kata ulama itu orang yang beruntung. Ketiga, ada orang tidak diberikan anugerah ketaatan, hobinya maksiat, nongkrong di mana, judi, main, slot dan lain sebagainya. Tapi rezekinya lancar Pak, dibukakan oleh Allah. Bisnis nggak pernah rugi, nggak pernah diboikot, lancar semua. Itu namanya istidraj. Apa Pak? Istidraj. Hati-hati itu. Kalau Bapak masih hobi maksiat sementara Allah terus ngasih ke kita, itu merupakan siksa yang tertunda, bukan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Ini pentingnya muhasabah, introspeksi diri. Yang keempat ini yang membinasakan, yang memprihatinkan. Sudah tidak diberikan anugerah ketaatan, dunia Allah tahan untuk dia. Jadi dunianya susah, akhiratnya pun susah. Ini yang mengerikan, ashqal ashqiya itu. Sudah melarat hidup di dunia, di akhirat digebukin malaikat. Apa bahasa adagium, sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Itu jangan sampai kita yang keempat Pak Haji. Kalau yang pertama oke lah, masih mending. Kita susah tapi anugerah ketaatan kita syukuri. Terus jalan dalam kebaikan. Syukur-syukur yang kedua Pak Haji. Taat oke, dunia dapat, itu namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu al-faizun. Mohon dibaca. An Abi Hamzah ya. Betul. Hadis 13 yang terbentuk kesempurnaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Baik. Hadis yang ke-13 ini sangat penting menurut saya, karena kesempurnaan seseorang itu bisa dilihat sejauh mana dia peduli terhadap saudaranya. Kalau dia senang dihormati, hormati orang lain, hormati saudaranya. Itu makna hatta yuhibba li akhihi. La yu'minu di situ maksudnya bukan keluar dari Islam, bukan Pak. Jadi diartikannya jangan tidak beriman kemudian keluar dari Islam, tidak. Maksudnya la yatimmu imanuhu, itu maksudnya. Jadi tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba, sampai ia mencintai li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita cinta kedudukan, cinta penghormatan, hormati orang lain, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Itu dalam hadis yang lain, al-muslimu lil muslimi kalbunyan, itu ya. Muslim satu dengan muslim yang lain kalbunyan. Seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'd. Yang saling mengokohkan, menguatkan antara satu dengan yang lain.
Sebenarnya kalau kita memahami hadis ini, Pak, aman seluruh kaum muslim di dunia ini, saling bersaudara. Cuma kadang lupa hadis ini. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk saling mengokohkan antara satu dengan yang lain, malah saling merobohkan, Pak ya. Islam akan kuat, akan jaya manakala kaum muslimin kuat. Dan tidak mungkin kaum muslimin kuat kalau tidak bersatu. Dan tidak mungkin mereka bersatu kalau tidak menjaga silaturahim, tidak menjaga tali kasih sayang, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Dan kasih sayang, mohon maaf, tidak akan muncul kecuali dari orang yang hatinya salim, qalbun salim, hatinya bersih, selamat. Jadi kalau orang senangnya bermusuhan, hatinya pasti bermasalah. Nabi sampai mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak mencintai, tidak merahmati, la yurham. Dia tidak akan dicintai, dikasihi, dirahmati. Itu kaidahnya begitu, Pak, udah. Cuma kadang kita lupa itu, bahwa kita disuruh oleh Nabi jangan berpecah belah hanya karena beda kunut, hanya karena beda wabihamdihi dengan tidak wabihamdihi. Hanya karena beda Allahumma ba'id baini atau Allahumma Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Hanya karena masalah-masalah furu'iyah saja. Jadi kalau kita ketemu masalah-masalah begitu biasa aja gitu. Bapak kalau ke Maroko, ke Tunis, Pak ya, adzan Jumat itu 3 kali, Pak Haji. Adzan Jumat 3 kali. Di sini baru 2 kali saja ribut. Di sana 3 kali, Pak Haji. Terus kita mau apa? Dianggapnya di sana nggak ada orang alim. Itu sama saja kita takabur, Pak. Kalau ke Maghrib atau kemana, ke Tunis, itu ada yang sholatnya itu nggak sedekap, irsal, Allahu Akbar ke bawah. Kalau Syafi'i kan 2, di atas perut, pusar, di bawah dada, gini. Sama di atas jantung. Kalau Hanafi di bawah pusar, santai dia. Kalau Maliki 2, Maliki bertepatan dengan pusar sama irsal ke bawah. Allahu Akbar ke bawah. Ada juga yang begini di atas dada. Kalau masalah Hambali atau apa. Nah, yang enggak ada Allah begini enggak ada, Pak Haji. Ada. Jadi itu selama beda begitu biasa aja udah. Biasa aja. Ngapain? Cuma ini saya kasih tahu biar Bapak nggak kaget gitu. Makanya memang penting belajar muqaranatul madzahib. Penting kita belajar fikih perbandingan madhab. Agar tidak kaku gitu. Ini intinya walaupun beda dikit gitu ya. Maklumi saja. Kecuali kalau beda usul, Pak. Nah, itu baru kita tegas itu. Kita sudah sepakat. Ulama dari masyrik sampai maghrib sepakat bahwa akhir para nabi itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, namanya Tugimin. Di mana tuh? Perbatasan antara Cilacap dengan Ciamis. Itu sholawatnya nggak enak. Sallallahu ala Tugimin, ya Allah. Jadi kiai aja nggak sangar. Itu kita boleh tegas, Pak, karena itu masalah usul. Pemerintah juga harus tegas, Pak. Nyatakan bahwa itu bukan Islam sudah. Ada di Bandung tuh Sayuti apa siapa ya? Sayuti, tukang cukur, Pak, jadi nabi tukang cukur. Dan itu memang sudah dimulai sejak masa nabi palsu yang terkenal siapa? Musailamah al-Kadzab. Yang kemudian mati pada masa Sayyiduna Abu Bakar Siddiq itu. Itu masalah usul boleh kita tegas, Pak. Baca satu lagi, Pak ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Sebentar, perawinya siapa, Pak, ini, Pak? Anas bin Malik itu khadimu Rasulillah, pelayannya Rasulullah. Beliau menjadi khadim Nabi itu tidak kurang dari 10 tahun. Sampai beliau ridho, didoakan Anas bin Malik ini dengan doa Allahumma barik lahu fi rizkihi. Ya Allah, berkahi Anas dalam rizkinya, wa barik lahu fi umrihi, berkahi Anas dalam umurnya, wa barik lahu fi dzurriyyatihi, dan berkahi Anas dalam keturunannya.
doa Nabi ini dimakbul semua. Pertama, beliau pada masanya menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Kedua, keturunannya banyak yang diberkahi, banyak orang yang soleh, para ulama. Ketiga, umurnya panjang, melebihi 100 tahun. Pak. Itu dijelaskan oleh ulama, kenapa? Berkah khidmah. Berkah apa, Pak? Berkah khidmah, mengabdi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul butuh apa, diambilin nama dia. Rasul mau berangkat kemana, unta Al-Qaswa disiapin nama Anas bin Malik. Ikhlas selama 10 sampai Nabi ridho sama dia. Dan Nabi nggak pernah marah sama Anas bin Malik yang melakukan kesalahan. Ya paling didiemin aja. Nggak pernah kamu dia enggak. Kalau kita kan di Smackdown Baji ya. Ada yang mau disampaikan mungkin sebelum ditutup? Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Yang punya utang banyak, segera utangnya dilunasi. Urusan bapak dilancarkan. Anak-anak diberikan anugerah soleh dan solihah. Istri diberikan solehah. Nambah rumah, nambah sawah, nambah mamah. Oh, itu enggak ya? Yang terakhir enggak ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.